Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like, dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Mengantisipasi penyebaran COVID-19 di sekolah, Presiden Joko Widodo mengerahkan agar setiap sekolah mengawasi titik-titik krusial selama pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung. Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui operasi kelautan berhasil menangkap dan mengamankan 160 kapal ikan. Seorang pria di Rokan Hulu Riau tega menyerang ayah dari kekasihnya hingga meregang nyawa. Aksi gelap mata ini dilakukan pelaku lantaran sakit hati setelah ditolak mentah-mentah usai melamar anak korban. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah U-News lengkapnya. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad masuk dalam nominasi People of the Year POTI 2021 untuk dua kategori, yakni Best Governor for Economic and Growth and Best Governor for Empower and Education. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad masuk dalam nominasi People of the Year 2021 yang diselenggarakan sebuah stasiun televisi nasional. Ansar masuk pada dua kategori, yakni Best Governor for Economy and Growth dan Best Governor for Empowerment and Education. Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung Pemprov Kepri, Hasan mengatakan, Ansar Ahmad bersama 4 gubernur lainnya berada di posisi nominasi 5 besar. Posisi ini didapatkan setelah melewati tahap demi tahap seleksi penjaringan. Di penjaringan dilakukan 7 orang tim penilai untuk 34 provinsi se-Indonesia. Menurut Hasan, kelima gubernur tersebut menjalani wawancara untuk penilaian dalam menentukan yang terbaik dari kelima gubernur tersebut. Nama Ansar pada kategori Best Governor for Economy and Growth juga bersanding dengan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan. Sementara pada kategori Best Governor for Empowerment and Education, Ansar berhadapan dengan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Gubernur Bali, Iwayan Koster, dan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Mengantisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar setiap sekolah mengawasi titik-titik krusial selama pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung. Dalam arahannya, kantin dan parkir sekolah menjadi titik krusial yang dimaksudkan. Sebanyak 371 satuan pendidikan di Kota Batam, tingkat SD SMP, baik negeri maupun swasta, melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Rahmat mengatakan, Presiden Joko Widodo mengarahkan untuk mengawasi 2 titik krusial di lingkungan sekolah, sehingga terhindar dari kerumunan. Kedua titik krusial tersebut diantaranya kawasan parkiran dan kantin sekolah. Amsakar menambahkan, selama pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung, kantin sekolah belum beroperasi. Untuk lokasi parkiran, ia memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk menyiapkan tempat cuci tangan dan memastikan tidak terjadi penumpukan oleh para siswa. Bagaimana caranya yang penting jangan sampai ada penumpukan dan jangan sampai interaksi antara peserta didik sedemikian intens di titik itu. Untuk mengantisipasi penumpukan, proses pembelajaran di sekolah luar biasa (SLB) tidak lebih dari 2 jam. Sedangkan untuk SD dan SMP tidak lebih dari 1 jam, serta diberlakukan sistem pergantian agar tidak terjadi penumpukan. Tapi jam belajar ini dibatasi. Jam belajar dibatasi. Kalau untuk tingkat SLTB itu maksimal dalam 1 jam, dalam satu pembelajaran tidak lebih dari 2 jam. Untuk SD dalam satu pembelajaran tidak lebih dari 1 jam. Nah, dibatasi. Lalu kemudian akan ada pergantian shift yang kedua. Ya karena satu sekolah tidak bisa 100%, masih kita terapkan 50%. Hingga saat ini, tren penyebaran COVID-19 di Kota Batam
konsisten menunjukkan penurunan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan fenomena perubahan iklim La Nina akan berlangsung selama awal Januari, menyebabkan adanya kemungkinan curah hujan berada antara 20 hingga 70% di atas normal. Fenomena perubahan iklim La Nina diperkirakan akan mulai terjadi di Indonesia pada Januari hingga Februari 2022. Perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tersebut berdasarkan data dari perkembangan suhu muka laut. Suhu permukaan laut di Samudra Pasifik Ekuator mulai mengalami anomali hingga minus 0,92, yang sebelumnya 0,63. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, mengindikasi penguatan intensitas apabila mencapai 1, artinya telah terjadi La Nina dengan intensitas moderat, yang menandakan penguatan semakin meningkat. Seperti di Amerika oleh NOAA, di Australia oleh BOM, dan di Jepang oleh Japan Meteorological Agency, memperkirakan bahwa La Nina ini setidaknya akan terjadi hingga level moderat hingga bulan Februari 2022. La Nina intensitas serupa pernah terjadi pada tahun sebelumnya, mengakibatkan curah hujan berada antara 20 hingga 70% di atas normal. Utamanya di Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan bagian selatan, dan Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui operasi kelautan berhasil menangkap dan mengamankan 160 kapal. Sebanyak 92 kapal Indonesia melanggar ketentuan dan puluhan kapal asing lainnya melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Sepanjang 2021, Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui operasi kelautan berhasil menangkap dan mengamankan 160 kapal. Dari ratusan kapal yang terjaring, 92 diantaranya merupakan kapal Indonesia yang melanggar ketentuan. Sementara 42 kapal lainnya merupakan kapal berbendera Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Kapal-kapal tersebut melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna, Selat Malaka, dan Laut Sulawesi. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono mengatakan, pihaknya tetap terus menekan grafik aktivitas penangkapan ikan ilegal, utamanya yang dilakukan oleh kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia, melalui sejumlah operasi strategis bersama penegak hukum terkait. Kecenderungan mereka dalam pandemi ini memang luar biasa. Yang keinginan untuk mengambil atau mencuri itu luar biasa. Dan kami juga tidak lengah dalam hal ini, kami juga tetap konsentrasi, kami tetap konsisten menjaga kedaulatan laut ini. Kita bahu-membahu dengan Angkatan Laut, KKP, dengan Bakamla, polisian, kita bersinergi di laut. Selain melaksanakan operasi pencegahan, fokus KKP pada 2021 ini adalah menangani nelayan Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing yang terlibat dalam pencurian ikan di perairan Indonesia yang dibuktikan dengan penangkapan 9 kapal ikan Malaysia di Selat Malaka. Pada penangkapan tersebut, KKP menemukan 32 anak buah kapal berwarga negara Indonesia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kecelakaan antara truk dan kendaraan bermotor polisi patroli pengawal menyebabkan anggota polisi meninggal dunia di tempat karena mengalami luka berat pada bagian kepala. Sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan ini akhirnya ditahan setelah sempat kabur. Namun akhirnya menyerahkan diri kepada kepolisian PJR Cikampek. Kecelakaan maut yang terjadi di kilometer 13.400 Jalan Tol Jakarta arah Cikampek menyebabkan seorang polisi patroli pengawal meninggal dunia. Kecelakaan terjadi setelah sebuah truk menyerempet dan melindas anggota polisi, Ibtu DS hingga tewas di Tol Jakarta Cikampek. Korban kecelakaan ini mengalami luka berat pada bagian kepala, diduga karena terlindas truk yang menyerempetnya. Melansir suara.com, Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiono mengatakan, sopir truk sempat melarikan diri. Namun yang bersangkutan akhirnya menyerahkan diri ke kantor patroli Jalan Raya PJR Cikampek. Sopir truk tersebut akhirnya ditahan dan terancam pasal 310 ayat 4, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Suryan Agung Nugraha, UTV mengabarkan. Seorang pria di Rokan Hulu Riau tega menyerang ayah dari kekasihnya hingga meregang nyawa. Aksi gelap mata ini dilakukan pelaku lantaran sakit hati setelah ditolak mentah-mentah usai melamar anak korban. Pria berinisial NT berusia 22 tahun di Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Rokan Hulu Riau tega membunuh ayah pacarnya. Kejadian bermula saat pelaku datang ke rumah korban, PG 51 tahun, untuk meminta restu karena berniat menikahi anak korban yang merupakan teman dekat pelaku. Namun niat baik pelaku tak disambut baik oleh korban. Keduanya sempat beradu mulut mengenai hal tersebut. Disulut emosi, pelaku langsung menganiaya korban menggunakan sebilah parang. Korban sempat berusaha melarikan diri. Namun pelaku terus mengejar korban hingga berhasil menangkap korban dan langsung menyerang korban hingga meninggal dunia. Yoli Andini, UTV mengabarkan. Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman melakukan mutasi terhadap sejumlah personil di lingkungan Polda Kepri. Berdasarkan surat telegram tertanggal 29 Oktober, Wakapolres Tanjung Pinang dan Kasat Reskrim dimutasi ke Polda Kepri. Berdasarkan surat telegram 29 Oktober lalu, Wakapolres Tanjung Pinang, Komisaris Polisi Arya Tessa Brahmana, dan Kasat Reskrim, Ajun Komisaris Polisi Rio Reza Parindra dimutasi ke Polda Kepri. Yang keluar hanya Wakapolres dan Kasat Reskrim. Itu TR kapan, Pak? TR-nya tadi malam. Kita dari tanggal 29 ya. Nantinya, Kompol Arya Tessa Brahmana akan menjabat sebagai pejabat sementara Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Kepri. Sementara, AKP Rio Reza Parindra dimutasi dengan jabatan baru sebagai Kanit 1 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Kepri. Posisi Kompol Arya Tessa Brahmana digantikan oleh Kompol Ferry Edul Vandrianor yang sebelumnya menjabat sebagai Kabak Sumda Polres Tanjung Pinang. Sedangkan AKP Rio Reza Parindra digantikan dengan AKP Awal Sya'ban Harahap yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Beduk Polresta Barelang. Selain itu, proses mutasi juga terjadi di internal Polres Tanjung Pinang. Kemudian internalnya Kabak Sumda, kemudian Kasat Reskrim, ada penambahan lagi struktural yang baru Kabak Lok bersama orang dalam juga. Ada perwira internal kita kayak Kanit Laka kita itu juga jadi Kanit Reskrim Polsek Sari. Ia menuturkan, mutasi jabatan tersebut merupakan hal biasa dalam tubuh organisasi Polri. Rencananya, serah terima jabatan akan berlangsung paling lambat 14 hari setelah surat telegram tersebut terbit. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Perkembangan stand-up komedi membuatnya tak hanya menjadi cara berekspresi para remaja dan dewasa, namun juga mulai merebak ke usia belia. Seperti salah satu komika imut di Tanjung Pinang bernama Marsha, yang berhasil memenangkan perlombaan stand-up komedi dengan Komeng dan Jarwo sebagai jurinya. Perlombaan stand-up komedi Lomba Celoteh Anak Pulau yang diselenggarakan Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau pada Selasa 19 Oktober lalu menelurkan juara muda berbakat. Berada di posisi ketiga, Marsha, siswa pelajar sekolah dasar ini berkompetisi bersama belasan pesaing seniornya. Mendatangkan Komeng dan Jarwo Kuat sebagai juri dalam perlombaan tersebut, Marsha diakui berbakat dan bertalenta dalam berkisah. Didampingi sang ibu, Marsha membawakan materinya mengenai kerinduannya akan sekolah dengan kepolosan dan keluguannya selayaknya anak muda seumurannya. Kalau dia nih kayaknya ya kayak gitu namanya anak-anak ya. Apa nih celoteh dia, suka-suka hati dia gitu. Ya harapannya ya kita tetap ngasih semangat anak supaya maju, nggak ini aja gitu. Karena kita mau niat saat ini ada lomba lari ya kita coba masuk aja gitu. Berhasil tampil apik di depan para komedian ternama ibu kota, Marsha mengaku lega dan bangga.
Gimana, senang nggak? Oke, hadiahnya untuk siapa? Bangkatan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.